Ya, untuk mengetahui informasi dari Papua, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua dengan Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore, Pak Kabid. Bagaimana Pak kondisi di Papua, di Jayapura tepatnya hari ini? Karena kan hari ini Gubernur Papua dipanggil. Kondisinya seperti apa di sana? Alhamdulillah sejak tadi pagi hingga sore ini, alhamdulillah untuk situasi Kota Jayapura dan Provinsi Papua pada umumnya cukup kondusif. Saat ini saya di Taman Imbi, di mana pada tanggal 20 kemarin masyarakat yang mendukung Pak Lukas NMB datang di tempat ini. Faktanya di sini aktivitas masyarakat sangat luar biasa, seperti tidak ada masalah apa-apa, sehingga kita berharap juga situasi ini akan selalu ada pada masyarakat Papua. Karena kita dari kepolisian dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas itu telah datang 3 SSK dari Polda Sulawesi Utara, kemudian Ambon telah tiba pada 8 hari yang lalu. Kemudian kegiatan-kegiatan penguatan, kegiatan patroli yang dilakukan oleh kami dan rekan-rekan TNI untuk meyakinkan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada siapapun yang ada di Tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura. Baik itu terhadap warga masyarakat yang mendukung Pak Lukas NMB maupun kepada warga masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pak Kamal, ini kan beberapa waktu yang lalu perwakilan dari Papua ada penjagaan oleh warga katakanlah yang mendukung Pak Lukas NMB yang kemudian berjaga di sekitar rumah Gubernur. Apakah masih berlangsung sampai dengan hari ini, Pak? Jadi masih ada beberapa warga yang ada di sana, ya. Namun tidak sebanyak ketika beberapa hari setelah Pak Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka. Memang setelah Pak Lukas pada panggilan pertama itu untuk hadir di Makobrimob ya untuk lakukan pemeriksaan, namun beliau berhalangan hadir, datang keluarganya beserta anuk hukum, kemudian beserta juru bicaranya datang ke sana, bahkan dikawal oleh masyarakat yang pendukung Pak Lukas. Namun mereka langsung kembali, dan bahkan ketika menjelang terjadi unjuk rasa di tanggal 20 yang lalu itu juga cukup banyak. Namun saat ini masih ada, namun tidak sebanyak kemarin. Jadi kami lakukan kegiatan-kegiatan preemptif, komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Jangan sampai ada miskomunikasi warga masyarakat di sekitar kediaman Pak Lukas dengan warga masyarakat mendatang yang notabene pendukung Pak Lukas NMB. Dan ini yang kita selalu bangun, sehingga kita lakukan patroli, kita lakukan sambang di beberapa tokoh yang ada di Koya Tengah, distrik Moratami. Oke. Pak Kabid, mungkin ini bisa saya konfirmasi sedikit ke Bapak. Apakah ada konfirmasi dari pihak Bapak dengan Gubernur Lukas NMB berkaitan dengan hari ini? Apakah akan hadir begitu untuk memenuhi panggilan KPK atau seperti apa, Pak? Kita tidak dapat konfirmasi dari beliaunya, namun kita memantau informasi yang disampaikan oleh juru bicaranya ketika beberapa hari yang lalu juga datang ke KPK, kemudian beberapa tokoh masyarakat yang dekat sama beliau, itu kita selalu memantau komunikasi dengan orang-orang dekat, karena beliau sendiri kan dalam keadaan tidak keluar rumah, ya, terjaga betul untuk tidak komunikasi dengan banyak orang, sehingga kita juga tidak mengganggu kenyamanan beliau selaku kepala daerah yang ada di Papua. Meskipun saat ini KPK telah menetapkan beliau sebagai tersangka, namun kita semua wajib menghormati kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh siapa saja untuk memberikan hak-haknya, yang sehingga ketika ada panggilan dan sebagainya kita tetap perlakukan yang sama, sehingga jangan sampai beliau juga tidak nyaman ketika beliau berada di Koya Tengah. Kemarin ada aksi demo tanggal 20, hari ini juga ada perwakilan dari pihak warga Papua atau masyarakat Papua yang datang ke Jakarta, Pak, untuk menyampaikan beberapa aspirasi begitu. Tapi apa sebenarnya tuntutan dari masyarakat ini kemudian yang kemudian melakukan aksi demo atau juga kemudian yang mendukung Pak NMB begitu, Pak, di Jayapura?
Kebetulan untuk pada intinya adalah beliau masyarakat pendukung Pak Lukas itu tidak rela kalau beliau jadikan tersangka. Untuk status tersangka itu segera cabut, itu yang paling utama. Nah, jadi ada beberapa hal juga yang setelah disampaikan oleh kuasa hukum dan juru bicara beliau, baik kepada media maupun kepada khalayak umum ketika berada di masyarakat dan sebagainya. Jadi kita tetap memantau perkembangan situasi di wilayah Papua, khususnya di Kota Jayapura, untuk mengantisipasi kemungkinan jelek ya. Kita sudah siap. Jadi kesiapan dari kepolisian, kesiapan dari kita yang akan backup dari tugas-tugas kepolisian, mereka sudah siap. Mungkin sedikit bisa dijelaskan untuk menjaga kondusivitas ini seperti apa Pak? Karena akan ada pemanggilan ketiga, bahkan kalau pemanggilan ketiga kemudian Pak Gubernur tidak hadir, akan ada penjemputan paksa begitu. Bagaimana kemudian kepolisian menjaga agar kondusivitas ini tetap berjaga, terutama untuk masyarakat Papua? Ya, tentu kami selalu komunikasi kepada tokoh-tokoh masyarakat yang juga dekat dengan beliau. Sehingga bagaimanapun beliau sebagai kepala daerah punya power untuk menyampaikan kepada pengikutnya, sehingga ketika apapun yang dilakukan oleh pihak KPK, kiranya situasi di Papua ini harus tetap kondusif. Ya, kita juga tidak menginginkan. Jadi seperti peristiwa kemarin tanggal 20 ketika unjuk rasa yang notabene ditakutkan oleh banyak orang akan terjadi kekerasan, terjadi chaos, namun faktanya pendukung Pak Lukas dengan telah kami ketemui dan kita satukan persepsi, sehingga mereka taat dan patuh, mereka hadir di sini, kita kawal. Ya, mereka juga komitmen ketika lakukan kegiatan dari titik kumpul menuju ke tempat lokasi di Taman Imbi di mana saya saat ini berdiri. Kemudian mereka setelah lakukan orasi sehingga sampai jam 4, kemudian kami hantar kembali ke lokasi beberapa titik baik di Kota Jayapura, mau di Apipura, Kota Raja maupun di Sentani, cukup berjalan dengan baik. Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua, sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan yang terbaik Pak, dan juga kondisi di Jayapura dan tanah Papua tetap bisa kondusif. Terima kasih banyak.